Ula utama istana jahat besar. Diselimuti oleh sinar abu-abu, Qin Yichen merasakan pusing. Ketika dia membuka matanya lagi, pemandangan di depannya benar-benar berbeda. Pada titik ini, di depan matanya, itu benar-benar gelap, dan kegelapan itu tampak gila bahkan jika secerca cahaya tidak bisa masuk. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Dalam kegelapan ini, Qin Yichen juga dengan ragu-ragu memanggil Ao dan yang lainnya. Tetapi dia kecewa saat mengetahui bahwa kegelapan ini sepertinya suaranya tidak dapat ditransmisikan jauh. Tempat apa ini? Apakah formula yang dibagikan oleh Kaisar Jahat Agung disembunyikan di patung itu? Dan kekuatan roh yang baru saja saya sentuh formula ini? Qin Yichen bergumam di dalam hatinya, tubuhnya tegang. Jika ini adalah formulasi yang menjebak 5 pembangkit tenaga listrik teratas, seperti leluhur tua dari keluarga monster petir, maka dia mungkin dalam bahaya. Dengan pemikiran ini, Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut, dan pada saat yang sama dia dengan waspada melihat sekeliling. Namun, bahkan dengan tatapannya, dia tidak melihat apa-apa selain kegelapan yang mengerikan tanpa batas. Hai, dan seperti yang dilihat Qin Yichen, dalam kegelapan di atas kepalanya, sepertinya ada sentuhan perubahan. Di bawah persepsi yang tajam, Qin Yichen juga segera menyadari pemandangan ini. Segera, tubuhnya tegang dan tatapannya melihat ke atas. Pada titik ini, kegelapan di atas kepalanya tampak menggeliat, dan di bawah geliat semacam ini, gelombang yang begitu kuat yang membuat hati Qin Yichen putus asa juga perlahan keluar. Di bawah turbulensi ini, Qin Yichen merasa bahwa dia sekecil semut yang sepele. Selama turbulensi turun, dia akan dihancurkan dengan mudah olehnya. Kekuatan ajaib di pembangkit tenaga listrik teratas. Tanda seru. Merasakan fluktuasi ini, warna kulit Qin Yichen berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, 10.000 tombak Taoisme muncul. Dan pada saat yang sama, dia mendorong tubuh tertinggi hingga ekstrim. Namun meski begitu, matanya masih penuh dengan kecemasan yang intens. Meskipun pertahanan ini cukup untuk menghentikan serangan pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa, dia masih merasa bahwa ini masih jauh dari cukup untuk menahan kekuatan sihir yang mudah berubah. Bang! Saat berikutnya, dalam tatapan ngeri Qin Yichen, kekuatan sihir yang menakutkan meledak. Pada saat ini, kegelapan tampaknya terfragmentasi menjadi beberapa bagian, dan gelombang telah diselimuti oleh Qin Yichen Kam. Apakah ini kekuatan magis dari pembangkit tenaga listrik teratas? Di bawah fluktuasi ini, mata Qin Yichen tidak bisa menahan ekspresi putus asa. Mengaum. Detik berikutnya, hantu naga asli muncul dengan keras di belakangnya, dan dia melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan penghalang True Origin yang tak terhitung jumlahnya di depan dirinya. Hai. Saat berikutnya, gelombang akhirnya datang ke langit di atas Qin Yichen. Hampir sesaat, hantu naga asli di atas Qin Yichen meledak seperti sepotong ruang gelap dan pecah berkeping-keping. Pertahanan True Origin yang dia lakukan dengan upaya terbaiknya bahkan tidak memainkan jejak perlawanan, tetapi terkoyak dengan menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Saat berikutnya, Qin Yichen merasa kesadarannya mulai kabur. Jika dia melihatnya, di bawah naungan 10.000 baju besi Taoisme, dia bangga dengan dagingnya yang kuat. Dalam momen singkat ini, dia meledak menjadi kabut darah, dan kemudian langsung dimusnahkan dalam kegelapan. Apakah kamu mati seperti ini? Jangan berdamai. Qin Yichen tidak bisa menahan desisan dan teriakan. Dia tidak menyangka. Dia hanya datang untuk melihat apakah dia bisa membantu leluhur tua Lei Yao keluar dari masalah. Tetapi pada akhirnya dia menempatkan dirinya dalam bahaya. Baru saja, dia ragu-ragu untuk mengekspos kartu hall-nya dan mendesak metodenya sendiri. Tetapi meskipun demikian, dalam menghadapi serangan level pembangkit tenaga listrik teratas, metode kebanggaannya begitu pucat dan lemah. Meskipun 10.000 Taoisme tidak rusak, tetapi dagingnya tidak tahan akibatnya. Kegelapan tak berujung terkikis, dan kesadaran Qin Yichen secara bertahap jatuh ke dalam kegelapan. Tanda seru. Saya tidak tahu berapa lama setelah itu, dalam kegelapan yang tak berujung, tiba-tiba terdengar suara sembrono. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak mati. Tanda seru. Melihat kegelapan tanpa batas di depannya, tubuh Qin Yichen bergidik. Dia menyentuh tubuhnya dengan takjub, seolah-olah pemandangan itu hanyalah mimpi. Saat dilihat, hari masih gelap. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kegelapan tampak konstan. Hai, namun, sesaat, gejolak yang membuat hatinya bergetar kembali muncul di atas kepalanya. Sial, bukankah ini mimpi kali ini? Tanda seru. Merasakan gelombang yang sama yang telah menghancurkannya dalam mimpi sebelumnya, wajah Qin Yichen langsung berubah. Detik berikutnya, dia tidak ragu-ragu, memacu kecepatannya hingga ekstrim, dan melarikan diri dengan panik dalam kegelapan. Kegelapan ini, saya tidak tahu seberapa besar itu, tidak peduli bagaimana dia terbang, sepertinya tidak ada habisnya. Apa yang membuat Qin Yichen semakin mengkhawatirkan adalah bahwa bahkan dengan kecepatannya yang cepat, jenis fluktuasi di atas kepalanya tidak meninggalkan titik, dan jenis fluktuasi yang dapat menghancurkan segalanya masih tepat di atasnya. Seolah-olah, pelarian ini adalah tidak berguna. Bang! Saat kegelapan hancur,
gelombang yang menakutkan menjadi sangat ganas, mengalir deras, hampir seketika, sehingga siluet yang sedang terbang itu hancur menjadi puing-puing. Dengan erosi kegelapan, kesadaran Qin Yichen juga benar-benar menghilang ke dalam kegelapan. Dalam kegelapan, sepasang mata terbuka lagi. Saat melihat kegelapan tanpa batas di depannya, wajahnya juga penuh keterkejutan. Di mana ini? Apakah mereka bermimpi dua kali? Melihat pemandangan abadi di hadapannya, Qin Yichen penuh dengan keraguan. Jika itu mimpi, itu akan terlalu nyata. Pada saat dihancurkan oleh kekuatan magis, rasa sakit yang menyebabkan dia pingsan jelas hadir. Sementara Qin Yichen masih ragu, tetapi sesaat usaha, di atas kepalanya, semacam fluktuasi yang menakutkan datang lagi. Apakah ini ilusi atau mimpiku? Tanda seru. Namun, dalam menghadapi fluktuasi kali ini, wajah Qin Yichen sama sekali tidak panik, tetapi ada sedikit keraguan. Bang! Pemogokan kekerasan ini turun. Di bawah, Qin Yichen tidak melarikan diri. Dia bahkan tidak mendesak jejak True Origin dan tidak melakukan pembelaan apapun. Di bawah fluktuasi ini, tubuhnya benar-benar hancur. Dengan pemulihan kesadaran, seperti biasa, muncul kembali di depan mata Qin Yichen. Apakah itu fantasi? Melihat kegelapan tanpa batas di hadapannya, wajah Qin Yichen tampak tenang. Dia benar-benar dimusnahkan 3 kali. Dia telah menentukan bahwa dia berada dalam ilusi reinkarnasi yang tak terbatas.